Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore ya, atau malam semua, dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat bertemu kembali dengan saya Permana pada mata kuliah Ekonomi Publik pertemuan ke-6 ya, dengan topik kebijakan ekonomi negara tentunya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kita bersama. Bagi saya khususnya dapat memberikan mendampingi Anda tentunya ya, dalam memahami materi ekonomi publik, dan bagi Anda tentunya memahami keilmuannya dan mendapatkan nilai yang baik ya. Nah, semoga demikian tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pertemuan tentang kebijakan ekonomi publik ya. Jadi kalau kita bicara definisi kebijakan ekonomi publik adalah kebijakan ekonomi negara ya, sama kebijakan ekonomi negara bisa kita analogikan sebagai suatu kebijakan ya yang domainnya ekonomi yang dibuat oleh untuk negara atau publik atau masyarakat. Jadi dampak dari kebijakan ini adalah masyarakat luas tentunya ya, masyarakat secara umum. Ada ekonomi makro di situ, ada bisnis di situ yang berdampak, hampir semua. Jadi seluruh elemen dari negara itu akan berdampak terhadap suatu kebijakan ekonomi negara. Nah, gitu ya. Jadi apapun yang terdapat dalam negara itu, kebijakannya, peraturannya, ekonominya, bisnisnya, perusahaan begitu ya, individu, perusahaan, pemerintah, masyarakat umum, nah itu akan berdampak terhadap kebijakan ekonomi negara tentunya. Nah, oleh karena banyaknya kebijakan yang harus dibentuk oleh suatu negara, maka diperlukan skala prioritas dalam kebijakan ekonomi negara tentunya. Nah, skala prioritas ini ada 4 parameter yang dijadikan tolak ukur ya, untuk mengukur nanti kebijakan ekonomi mana yang menjadi prioritas suatu negara tentunya. Dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Nah, yang pertama tingkat kegawatan atau seriousness, atau dari besarnya dampak negatif bila kebijakan tersebut ditunda ya. Nah, misalkan kita ambil contohnya adalah kebijakan ekonomi vaksinisasi COVID-19 ya. Nah, ini dampaknya kan serius nih. Jadi ekonomi sekarang kita ketahui sejak 2020 ya, COVID mulai menyerbu dunia gitu ya, mewabah menjadi pandemi di dunia. Praktis ekonomi dunia turun semua pertumbuhannya ya. Nah, karena social distancing, tempat-tempat usaha ditutup begitu ya, karena pelayanan tidak ada begitu ya. Nah, ini tempat hiburan juga ditutup, pariwisata juga tidak berjalan. Nah, ini tentu dampaknya sangat negatif. Pertumbuhan ekonomi menurun, tentu masyarakat tidak punya penghasilan, banyak pekerjaan di PHK begitu ya. Tentu nanti ke negara juga, pajak negara juga berkurang tentunya ya. Dan tentu negara tidak punya pendapatan atau penghasilan untuk mengelola negaranya. Nah, ini bisa menjadi hal yang serius sekali. Nah, oleh karena itulah pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti membeli vaksin tentunya ya, vaksinisasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia secara gratis tentunya, karena nanti diharapkan kita akan lebih kuat menghadapi virus ini ya, lebih imunnya lebih baik. Nah, jadi bisa pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik lagi. Nah, ini serius nih, COVID-19 ini begitu. Dampaknya sangat negatif nih, sudah terlihat ya. PHK sekarang di mana-mana dulu pada saat dan sekarang terus berlanjut tentunya ya, karena ekonomi tidak begitu tumbuh dengan baik. Nah, kemudian itu yang pertama, seriusnya. Jadi kegawatannya, seberapa gawat ini masalahnya. Dampak negatifnya bila kebijakan ekonominya tidak dilaksanakan, itu perlu pertama yang prioritas diperhitungkan. Kemudian tingkat kemendesakan kebutuhan. Nah, suatu kebijakan ekonomi negara untuk mengatasi masalah perekonomian nasional ya tentunya. Nah, masalah perekonomian nasional ya pekerjaan salah satunya, kita lihatnya pengangguran masih banyak. Bagaimana pemerintah tentunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi tidak mungkin pemerintah menjadikan seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi pegawai negeri sipil ya, atau ASN ya, aparatur sipil negara. Tentu ada usaha-usaha lain yang bisa
support oleh pemerintah, dan itu tentunya membutuhkan kreativitas masyarakat. Nah, salah satunya pekerjaan ya, dengan berwirausaha tentunya masyarakat, atau dengan bercocok tanam ya, karena kita tahu masyarakat Indonesia adalah lahan pertanian sangat luas sekali begitu ya, atau pertambangan begitu ya. Nah, itu kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah perekonomian salah satunya pekerjaan. Jadi bagaimana membuka lapangan pekerjaan, tentu tujuannya agar eh, masyarakat mempunyai penghasilan ya, dan adanya daya beli ya, ada jual beli nanti, ada barang dasar yang dibeli dan dijual, ada konsumsi dari masyarakat. Nah, sehingga roda perekonomian bergerak ya, perekonomian nasional mulai bergairah dan jadi lebih baik. Nah, itu yang menjadi prioritas juga bagi pemerintah. Kemudian perkembangan dampak negatifnya dari suatu masalah bila tidak ada plan yang disusun pemerintah untuk mengatasinya. Nah, salah satu contohnya adalah jika tidak ada kebijakan ekonomi nasional, untuk yang disusun adalah misalkan pariwisata nasional begitu ya. Nah, misalkan tidak ada kebijakan ekonomi untuk ekonomi negara untuk masalah atau jangan kebijakan nasional lah, kita lihat privasi data lah paling gampang ya. Nah, sekarang kan data dieksploitasi dengan sangat luar biasa di dunia ya. Anda kalau buka sosial media apapun namanya lah, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, apapun ya, itu data Anda diambil ya oleh mereka untuk dieksploitasi ya. Jadi mereka akan memberikan iklan-iklan tertentu yang itu sesuai dengan preferensi Anda. Jadi kalau Anda pernah membuka Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya, di hari sebelumnya Anda mencari sebuah handphone ya, atau sebuah laptop, nantinya Anda akan melihat iklan-iklan tersebut di sosial media Anda. Nah, ini tentunya Anda diarahkan kepada pembelian yang spesifik begitu ya. Misalkan laptopnya mereknya apa? Misalkan MacBook begitu ya. Nah, tentu Anda diarahkan kepada toko-toko yang menyediakan laptop MacBook. Nah, toko-toko ini mereka tentu membayar iklan kepada Google, Facebook, Instagram ya. Nah, ini tentunya membuat bisnis baru ya, bisnis iklan media digital. Nah, ini kalau tidak diatur dengan baik, tentu nanti bisa jadi ada penipuan ya, ada pajak yang tidak ada pertumbuhan ekonomi yang tidak terkena pajak dengan baik ya, contohnya. Makanya perlu dibuat kebijakan ekonomi oleh pemerintah terkait ini, misalnya terkait iklan digital ya. Nah, itu perlu dibuat oleh pemerintah bagaimana. Nah, salah satunya e-commerce ya, kebijakan e-commerce yang telah dibuat sebelumnya. Nah, itu juga prioritas. Nah, yang terakhir yang paling umum adalah penetapan kondisi dan kriteria kegiatan ekonomi prioritas agar tujuan diinginkan dapat dicapai secara optimal ya. Jadi si kebijakannya itu perlu terukur ya, realistis dan transparan ya. Contohnya ya sehari-hari pembayaran sekarang, pembayaran gaji ASN ya. ASN-nya bekerja sebulan berapa jam ya, hadirnya berapa hari, dan itu dikeluarkan gajinya, PP-nya ada dengan jelas, Anda bisa lihat begitu ya. Jadi kita tahu sekarang, oh kalau jadi ASN tuh gajinya segini, oh kalau di swasta tuh gajinya segini, oh kalau kita berwirausaha tuh jadi pengusaha tuh pendapatannya bisa segini gitu ya. Nah, itu kebijakan-kebijakan ekonomi yang realistis dan terukur dan transparan, dampaknya tuh nampak bagi masyarakatnya. Jadi masyarakat bisa melihatnya dengan jelas begitu ya. Karena ya tidak ada kegawatan di situ. Jadi dia harus transparan dan realistis dan terukur ya. Nah, ini skala prioritas yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan ekonomi terkait kebijakan ekonomi negara. Nah, sekarang ada kondisinya dan kriteria prioritasnya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengambil suatu kebijakan ekonomi nasional. Ada dua syarat ya. Ada syarat mutlak, itu adalah syarat yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Kemudian ada syarat tambahan. Syarat tambahan menjadikan kebijakan ekonomi kita menjadi optimal ya, manfaatnya lebih optimal tentunya bagi masyarakat luas tentunya kita ambil. Nah, tahapan-tahapan apa yang mesti dilakukan begitu? Pertama, kita buat ranking dulu berdasarkan persyaratan ya. Jadi mana syarat-syarat mutlak, mana syarat-syarat tambahan tentunya. Nah, nanti baru dipilih alternatif. Jadi bisa kita menggunakan cost benefit analysis contohnya, bisa menggunakan decision tree ya, pohon analisis pohon ya.
Analisis USG juga bisa digunakan ya. Jadi ditentukan alternatifnya, yang mana pilihan-pilihan yang perlu diambil untuk mengatasi suatu masalah ekonomi tentunya ya. Nah, kebijakan mana yang perlu diambil nih dari sekian banyak kebijakan. Nah, nanti muncullah alternatif ya dan pilihan. Kemudian kita saring alternatifnya dengan syarat mutlak. Jadi yang pertama dari beberapa pilihan alternatif tadi, kebijakan tadi, kita ambil kebijakan mana yang mutlak dulu nih, yang telah memenuhi syarat mutlak. Jadi misalkan kita punya 5, ada 4 saja yang memenuhi syarat mutlak, tapi yang kelima tidak ada syarat mutlak ya. Nah, itu kita buang dulu. Berarti kita cuma memilih 4 dari 5 begitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan dari 4 tadi alternatifnya berdasarkan syarat tambahan. Jadi sudah memenuhi ke semua syarat mutlak, baru diperbandingkan syarat tambahannya dari 4 tadi. Oh, mungkin cuma tinggal 2 lagi ya. Mungkin tinggal 2 lagi yang tambahannya atau syarat tambahannya itu optimal, meningkatkan kualitas ekonomi negara tentunya. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan pilihan sementara dari 2 itu. Nah, dari 2 itu kita kaji lagi potensi yang mungkin timbul dan pelaksanaannya ya. Jadi, apabila dilaksanakan dari 2 kebijakan itu, apa potensi-potensi yang timbul, baik dari sisi negatifnya atau sisi positifnya ya. Nah, baru setelah dilihat kemungkinan masalah yang timbul, baru dipilih mana nih antara 2 ini proyek investasi atau kegiatan publik yang akan dilaksanakan. Nah, jadi begitu ya. Jadi terukur ya semuanya dilaksanakan dengan terukur, dengan transparan juga ya, dan realistis. Nah, kemudian kebijakan ekonomi negara ini tentunya menjadi atau memberikan dampak pada ekonomi publik ya, ekonomi masyarakatnya. Tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kita lihat di sini untuk pemenuhan kebutuhan public management ya. Jadi apapun kebutuhan publik, pekerjaan, makanan, transportasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Nah, itu semua kebutuhan dari publik untuk meningkatkan kesejahteraannya ya. Nah, selain itu juga ketahanan dan kedaulatan ekonomi ya. Jadi untuk ketahanan dan kedaulatan ekonomi seperti lapangan pekerjaan tadi sudah saya jelaskan juga. Perlu lapangan pekerjaan karena kenapa? Karena dengan adanya lapangan pekerjaan berarti kedaulatan ekonomi nasional terjaga. Karena setiap orang punya penghasilan yang layak ya, dia bisa mengkonsumsi barang dan jasa untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Ketahanan pangan juga sama untuk konsumsi kebutuhan kehidupannya ya, untuk makanannya. Kesehatan energi juga untuk suplai energi di seluruh nasional, di seluruh Indonesia. Dengan ada energi tentu ini mempermudah ya kegiatan manusia. Nah, yang terakhir adalah kedaulatan dan ketahanan ekonomi dari pengaruh negatif ekonomi global. Nah, bagaimana kita kebijakan ekonomi ini nanti memproteksi pengaruh negatif ekonomi global ya. Contohnya perang dagang Amerika dan Cina. Bagaimana pengaturan tentang penanaman modal asing ya, kebijakan ekonominya. Bagaimana kebijakan ekonomi untuk perusahaan sebesar Google dan perusahaan sekecil UMKM yang ada di Sumatera Barat tentu berbeda nantinya kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, itu tentu untuk kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasionalnya agar UMKM-nya juga tumbuh dan tidak digerus oleh perusahaan-perusahaan yang besar seperti Google begitu ya. Nah, yang terakhir adalah kegiatan ekonomi negara ini juga mendorong pertumbuhan bisnis tentunya. Kalau kita lihat instrumen bisnis adalah bisnis itu adalah suatu fungsi dari laba ya. Jadi fungsi dari suatu laba, labanya itu adalah penjualan dikurangin biaya produksi, begitu ya. Semua biaya lah, ada biaya produksi, biaya operasional dan segala macam. Nah, laba maksimal yang didapatkan adalah penjualan yang maksimal dengan biaya yang minimal, itu konsep ekonominya. Nah, dengan tumbuhnya, dengan adanya kebijakan ekonomi nasional ya, tentunya pertumbuhan bisnis nampak. Salah satu contohnya sekarang adalah kebijakan ekonomi negara untuk memberikan pengurangan pajak ya bagi mobil-mobil LCGC ya, mobil-mobil kelas bawah gitu ya, kelas low car. Nah, Anda bisa lihat di internet, itu mobilnya dipotong pajaknya sampai berapa persen oleh pemerintah sehingga penjualannya juga turun ya. Jadi kalau kita lihat fungsi di sini, fungsi biayanya jadi menurun karena biaya pajaknya sudah berkurang ya. Sehingga biaya pajak ini berkurang, tentu penjualannya juga turun ya. Harga penjualan turun, biayanya turun juga. Nah, ini rendah tentu
dengan banyak akan meningkatkan penjualan tentunya ya, penjualan oleh masyarakat. Nah, tentu labanya jadi meningkat ya. Jadi ini juga mendorong pertumbuhan bisnis. Jadi semakin banyak diharapkan nanti semakin banyaklah bisnis otomotif semakin meningkat. Mungkin ada dealer-dealer baru di Sumatera Barat. Nanti dengan adanya dealer-dealer mobil baru, mungkin mobil-mobil listrik begitu ya. Kita tidak tahu ke depan ya, harusnya mobil listrik tren. Nah, tentu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat tentunya. Nah, ini juga memberikan manfaat bagi negara ya. Nah, yang terakhir indikator keberhasilan bisnis ya. Jadi Ken itu memberikan manfaat dan mendorong pertumbuhan bisnis. Nah, indikator keberhasilannya adalah produktivitas dan efisiensinya. Jadi semakin baik produksinya, semakin efisien produksinya, kualitas kendaraannya semakin bagus ya kalau kita bicara mobil tadi. Kemudian pelayanannya semakin prima begitu ya. Nah, itu tentu menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah. Nanti diharapkan setelah ini mobil lebih banyak lagi mungkin ya oleh pemerintah, daya beli masyarakat terhadap mobil lebih bagus lagi, kualitas mobilnya sendiri juga lebih baik lagi ya. Kemudian daya saing. Nah, tidak hanya satu mobil saja nanti. Sekarang kita lihat mungkin yang mendominasi mobil listrik adalah Tesla. Mungkin nanti ke depan Toyota juga memproduksi mobil listrik, BMW juga memproduksi mobil listrik. Jadi daya saingnya lebih besar, lapangan pekerjaan terbuka juga luas, kemudian pilihannya juga lebih banyak oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak bergantung dan ini tidak dimonopoli oleh satu perusahaan ya. Jadi ada persaingan di sana, ada persaingan yang sehat di sana. Nah, kemudian juga kompetensi dan etika usaha ya. Jadi kalau kita bicara kompetensi dan etika usaha, tentu nanti dari macam-macam produk itu nanti produk-produk mobil ke depannya ya, misalnya kita bicara mobil listrik misalkan. Nah, tentu ada etika usahanya ya. Jadi ada aturan-aturan main ya, norma-norma yang harus diikuti oleh si pemain mobil listrik ini tentunya. Oh, dia tentu harus menyiapkan tempat chargernya ya. Charger mobilnya di mana nih di Padang nanti ini. Oh, mungkin saja di UNP ya. Di UNP karena parkirnya luas, jadi bisa tempat charger mobil nanti. Oh, tentu dia juga memberikan layanan. Jadi tidak mobil listriknya bisa berapa lama nih bertahannya. Oh, casnya bisa cepat atau tidak nih. Karena orang buru-buru pergi ya. Nggak mungkin ngecasnya sampai 4 jam ya. Jadi kita ngecas bisa nggak sejam aja terus bisa penuh baterainya. Fast charging mungkin seperti itu ya. Jadi diperlukan kompetensi-kompetensi itu. Juga nanti ada nggak tenaga ahli atau tenaga terampil yang bisa memperbaiki mobil listrik ini di Padang nih. Nah, diimportkah nanti dari luar negeri atau dari luar Sumatera Barat atau dari masyarakat Sumatera Barat sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah trust dari masyarakat ya. Jadi kalau nanti kualitasnya sudah bagus, tempat chargernya sudah ada, servis mobil listrik sudah, tentu masyarakat percaya dan konsumsi mobil listrik ini akan menjadi seperti kita mobil lihat pada umumnya sekarang ini. Nah, itulah. Jadi jadi itu pembahasan kita tentang kebijakan ekonomi negara. Jadi kebijakan ekonomi negara sepenuhnya dibuat untuk memenuhi pertumbuhan ya, kesejahteraan masyarakat ya. Nah, jadi dengan demikian diharapkan nantinya dengan kebijakan-kebijakan tertentu masyarakat menjadi lebih bermanfaat ya, lebih mendapatkan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh negara tentunya di bawah tangannya pemerintahan ya. Nah, jadi adalah idenya tentu tadi kita lihat ada prioritasnya tadi ya, sudah kita lihat ada prioritasnya tadi, kemudian cara memilihnya seperti apa, kemudian itu juga harus memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat dan tentunya juga bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi publik semakin baik begitu ya. Nah, demikian mahasiswa sekalian pertemuan kita pada pertemuan 6 ini. Jika Anda ada pertanyaan silahkan menyampaikannya melalui kanal-kanal yang telah disediakan. Demikian kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.